Tidak tahu. Christine paling suka ngobrol tentang kayu dengan ayah Samin. Ayah si gendut pengagum tari Bali ini memang tukang kayu. Pengetahuannya tentang nama-nama dan sifat-sifat kayu sangat luar biasa. Sama halnya penggemar drama, Pangestu. Ia sangat suka berbicara dengan Ibu Parwati yang miskin. Latar belakangnya sebagai penari Jawa dan kehidupannya yang keras membuat ibu sangat paham akan drama yang sesungguhnya. Ia punya pengetahuan yang banyak tentang drama. Mereka, Christine dan Pangestu, serta teman-teman mereka cukup kaget ketika guru biologi meminta masing-masing membuat daftar yang tidak mereka ketahui. Kapitayan yang gemar kupu-kupu menulis antara lain tentang kerbau. Kerbau adalah hal yang sama sekali tak ia ketahui. Dharma menulis yang tak ia ketahui antara lain tentang Vatikan. Guru biologi kemudian meminta anak-anak ngobrol tentang yang tidak mereka ketahui. Di luar dugaan anak-anak, ternyata omong-omong tentang yang sama sekali tidak mereka ketahui malah bisa panjang lebar, berlama-lama, dan sangat mengasyikkan. Kapitayan bertanya, bagaimana rasanya rendang dari daging kerbau? Semua tak ada yang bisa menjawab. Semua belum pernah makan rendang daging kerbau. Samin dan Christine berandai-andai. Pengandaian keduanya disambut oleh pengandaian Bukhari dan Pangestu. Wah, seru. Itu baru soal rendangnya loh. Belum soal bagaimana harga kerbau di pasaran internasional. Kalau tidak dipotong oleh Ibu Parwati, karena hari semakin larut malam, mereka akan terus berbicara berbagai hal mengenai yang tak mereka ketahui tentang kerbau. Apalagi di samping itu, mereka juga masih membahas hal yang sama-sama tak mereka ketahui, yaitu Vatikan. Vatikan itu di mana? Tanya Pangestu. Pertanyaan ini melebar sampai kemana-mana, karena dijawab oleh mereka yang sama-sama tidak tahu. Esok paginya, anak-anak kompak mendatangi guru biologi. Mereka menawari guru tersebut pembicaraan tentang Tuhan, berbincang-bincang tentang Tuhan. Pada awalnya dan demikian seterusnya sejak sedia kala hanya ada Tuhan, Sang Mutlak dalam kemutlakannya. Tiada satupun kemungkinan yang memberitakan apapun tentangnya. Tiada definisi, tiada persepsi, pun tiada konsepsi. Membicarakan Tuhan adalah kemustahilan yang nyata. Kecuali bahwa Tuhan memunculkan ide dari dalam dirinya tentang dirinya sebagai Tuhan. Lalu tercipta pengetahuan yang terdiri atas subjek dan objek. Tuhan sebagai subjek yang mengetahui dirinya, yang pada saat yang sama menjadi objek pengetahuannya itu. Kemudian, Tuhan menyadari dirinya sebagai Maha Pencipta, maka ciptaan pun menjadi ada. Sebab mustahil Tuhan Maha Pencipta jika ciptaannya tidak ada. Mustahil Tuhan tanpa Maha Pencipta. Dalam wujudnya yang potensial, para makhluk hanya kegelapan semata. Mereka menjadi ada secara aktual setelah Tuhan memancarkan cahayanya. Setiap wujud potensial akan menjadi wujud aktual setiap kali memperoleh pencahayaan ilahi. Bayangkan dirimu sedang memasuki sesuatu ruangan yang gelap gulita. Pastinya akan berkesimpulan bahwa ruangan itu kosong dan hampa, tak ada apa-apa. Namun, saat ruangan itu dicahayai, tersadar betapa ruangan itu penuh dengan berbagai macam entitas. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada dinding, dan lain-lain. Demikianlah gambaran wujud-wujud potensial dalam kegelapannya, sebelum kemudian dicahayai oleh Tuhan, lalu menjadi wujud aktual. Ketidaktahuan adalah kondisi di mana objek-objek pengetahuan masih dalam wujud potensialnya. Akal yang menangkap keberadaan potensi-potensi yang menjadi aktual
tatkala Tuhan mencahayainya, sehingga wujud-wujud potensial tersebut menjadi ada secara aktual. Membicarakan hal-hal yang tidak diketahui adalah upaya akal menangkap objek-objek potensial agar menjadi objek aktual. Dalam wujudnya yang aktual, objek-objek pengetahuan memelihara relasi, hubungan, interaksi, dan saling ketergantungan satu sama lain, yang membentuk struktur pengetahuan. Dengan adanya struktur pengetahuan yang bisa terbaca, memungkinkan adanya penemuan teori-teori yang bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Disitulah akal difungsikan, membaca struktur pengetahuan, menemukan teori-teori dan penerapan yang bermanfaat bagi manusia. Cahaya ilahi tak henti-hentinya menyinari wujud-wujud potensial agar menjadi wujud aktual. Maka penemuan-penemuan ilmiah tak akan pernah ada batasnya. Barangkali karena kebanyakan manusia abai menggunakan akal, maka Tuhan berkenaan menurunkan kitab suci yang menjadi pedoman dasar manusia dalam interaksi dengan Tuhan dan segenap makhluknya. Manusia mencapai taraf kesempurnaan dan keparipurnaan manakala perkembangan intelektual dan spiritualnya telah mengantarkannya pada pencapaian harmoni pada kehidupan dan alam semesta. Pencapaian harmoni ini hanya bisa terrealisasi jika melampaui taraf-taraf paradoks fenomena alam dan kehidupan. Boleh jadi akan tiba suatu masa di mana proses evolusi fisik telah mencapai titik kulminasi. Saat evolusi spiritual melakukan seleksi alam, bahwa yang mampu bertahan hidup hanyalah mereka yang matang secara intelektual dan spiritual. Perkembangan masa kini belum mengarah kepada jalan menuju kesempurnaan dan keparipurnaan karena masih banyak otoritas keagamaan yang menghalangi pertemuan antara firman-firman Tuhan dengan ayat-ayat tak tertulisnya. Namun, setinggi dan sedalam apapun pengetahuan manusia, tetap tidak akan menjangkau Tuhan sebagai apa adanya Tuhan. Urian-urian ini hanyalah gagasan manusia yang berusaha menjadi hamba sejati, sebagaimana kata Maulana Rumi. Manusia yang tak pernah berhenti mencari dan terus-menerus berputar ke arah cahaya keagungan Tuhan tanpa kompromi dan tiada henti. Ibarat laron mengejar cahaya dan tertabrak, sementara Tuhan sendiri tak akan pernah terjangkau dengan pikiran apapun.